Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, kita ketemu lagi di Kuldi, kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita berharap demikian juga dengan mitra muslim ya. Tapi biar kuliahnya berkelanjutan, jangan lupa subscribe ya. Like, subscribe, and share boleh ya. Oke, baik. Mungkin mitra muslim masih ingat episode sebelumnya adalah pada saat eranya Nabi Musa dan masa kekuasaan Fir'aun. Kemarin kita baru bercerita tentang tokoh-tokoh yang sangat berperan saat itu, yaitu Qarun dengan siapa satu lagi? Haman, Perdana Menteri pada saat itu ya. Dan masih ada tokoh yang belum kita ceritakan, yaitu Nabi Khidir, kemudian Nabi Yusha bin Nun ya, kemudian Nabi Harun itu sendiri barangkali kakak daripada Nabi Musa alaihissalam. Konon kabarnya Nabi Musa itu pernah berguru kepada Nabi Khidir ya. Iya, betul. Karena dia itu mempunyai ilmu yang sama sekali di luar nalar ya. Kalau dengar kisah dulu juga waktu masih sekolah, saya pernah dengar cerita tentang Nabi Khidir itu ya. Bahkan sangat terobsesi dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya gitu ya. Banten sih ya. Banten kan gitu ya. Kalau kan Nabi Khidir kan tingkatnya ke nabi ya. Kita ya anak cere paling bisa. Iya, jatuhnya ya paling ilmu pelet doang yang dapat. Silakan Ustaz. Iya, sebetulnya berawal daripada ketika Nabi Musa ceramah ya. Ceramah, kemudian Bani Israel kaumnya bertanya, ini Nabi Musa pintar banget gitu. Ada nggak yang lebih pintar dari Nabi Musa? Kata Nabi Musa, nggak ada saya. Kata Nabi Musa. Bisa. Agak ada sombongnya dikit. Iya. Karena saat itu memang memang saat itu memang hanya Nabi Musa yang bisa seperti itu gitu ya. Rankingnya lagi tinggi. Tinggi. Padahal kan udah Allah sebetulnya. Iya. Gitu. Kalau saja disebut Allahnya mungkin akan ceritanya beda lagi. Iya, ternyata memang Nabi juga tidak lepas dari ujian ya. Ujian walaupun sedikit kesombongan itu betul-betul jadi contoh ya gitu ya. Betul. Akhirnya turunlah malaikat ngasih tahu gitu. Pergilah sono cari, ada yang lebih pintar daripada Anda gitu. Siapa? Cari aja. Di Majma'al Bahrain ada 2 laut yang bertemu laut. Di sana nanti cari, kamu ketemuin orang di sana. Pokoknya belajar di sana. Mungkin saat itu Nabi Musa juga kaget ya. Iya, tiba-tiba malaikat datang menghampiri. Sadar untuk menyadarkan sebetulnya bahwa juga buat sebetulnya semua yang dilakukan atau yang terjadi pada Nabi adalah buat contoh kaum seterusnya. Termasuk kita kaum akhir zaman ini ya. Jadi kesalahannya langsung ditegur oleh Allah seperti juga Nabi Adam gitu, dan nabi-nabi yang lain gitu ya. Akhirnya Nabi Musa mengajak seorang pemuda. Wa isqala Musa li fata. Jadi Nabi Musa membawa seorang pemuda yang masih remaja gitu, masih gagah untuk mendampinginya mencari sampai ketemu orang itu yang disebut oleh malaikat itu. Bahwa itu orang itu jauh lebih pintar dari Nabi Musa itu sendiri. Dan Nabi Musa mau belajar. Penasaran kan? Iya. Gue perasaan selama udah pintar gitu. Ternyata masih ada ya. Ternyata ada yang lebih pintar aja dia cari gitu. Akhirnya diajak pemuda itu. Nah, pemuda itu disebut dalam sebuah tafsir adalah Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun. Jadi Yusha bin Nun bin Efraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Cicit ya. Dan Yusha bin Nun bin Efraim bin Cicit bin Yusuf. Cicit daripada itu. Diajaklah dia dengan membawa keranjang, di dalamnya ikan. Nanti katanya kalau ikan itu lompat ke lautan, nah disitulah orangnya ada gitu. Ada tanda-tandanya gitu. Akhirnya berjalan dia mencari ya, akhirnya sampai ke lautan, di pinggir laut, tepi pantai lah gitu, ketiduran, ngantuk. Nabi Musa dengan dua-duanya pemuda tadi. Iya. Ada yang mengatakan Nabi Musa aja ketiduran, Yusha yang masih muda tidak tidur. Kemudian lompatlah ikan itu ke laut. Ikan lo berarti ini
Haidir ada di sini, keberadaan di kawasan Nabi Haidir itu. ada di situ. Cuman lupa dia nih, si pemuda ini. Oh, bahwa kalau ada tanda seperti itu, bahwa iya. di sini berada gitu. Berada di sini. Ketika mereka bangun, terus jalan lagi melanjutkan perjalanan. Sambil ngobrol. Lupa dia, mana ikannya? Mau makan kan, ikan itu buat makan sebetulnya. Suruh bakar gitu. Kata Yusa, waduh, ikan itu lompat di mana? Di sana tuh, pada dekat saat batu. Nabi tidur. Tiduran saya. Wah, ini saya digodain oleh setan, kata si Yusa. Ini kalau tidak karena setan, saya masuk. Akhirnya balik lagi. Padahal udah sampai di ujung, balik lagi mencari tempat tersebut, dan di sanalah ketemu dengan seorang yang pakaiannya katakan tidak terlalu mewah, tidak terlalu bagus, ditutupin seperti topi gitu, kayak cowboy kali ya. Jadi itulah. Pakai kalau zaman sekarang kupluk kayak nggak kelihatan gitu ya. Itu akhirnya ditanya, Anda Haidir? Ya. Kata, atau sebaliknya nama Haidir nanya, Anda Musa? Bani Israel? Lah kok tahu gitu. Berarti benar inilah adalah Haidir. Saya bilang, saya mau belajar nih, mau berilmu, kira-kira gitu lah. Kan ceritanya ada yang mengatakan Haidir itu sakti ya. Iya, sakti. Ada yang mengatakan Haidir itu orang soleh, ya orang soleh. Tapi kita lihat cerita ini, sebetulnya kalau menurut saya dia itu adalah nabi, ya, karena ilmunya melebihi Nabi Musa. Akhirnya ya oke, kata Nabi Haidir, baik, kalau mau belajar dengan saya, kamu tidak boleh bertanya dan harus sabar. Kalau kamu kuat baru lulus. Gitu. Baik, saya siap, kata Nabi Musa. Udah harus jalan. Ada perahu. Ada perahu nih. Iya. Kata Nabi Haidir, yuk kita naik perahu. Naik perahu. Begitu naik, dicongkel tuh, kan dari kayu. Iya. Congkel, bocor berarti kan? Bocor kan, Nabi Musa marah gitu. Iya. Loh, kenapa dibocorin? Nanti kita tenggelam gitu. Kata Haidir, saya kan sudah bilang, jangan tanya, nanti selesai baru saya akan jelaskan kenapa. Oh maaf katanya Nabi Musa. Maaf saya nggak tahu, saya lupa gitu. Oke. Rupanya itu satu pelajaran. Itu pelajaran pertama. Ya, pertama. Yang kedua ketemu anak kecil. Dia bunuh tuh anak kecil. Iya kan? Dia bunuh. Ya namanya Nabi Musa. Iya. Loh kok dibunuh? Salahnya apa nih anak gitu? Udah 2 kali ya Nabi Musa. Kita kebayangkan mungkin Nabi Musa saya itu penasaran pengen nanya ya. Cuma ingat perjanjian bahwa tidak boleh bertanya kan? Iya. Boleh bertanya. Udah 2 nih. 1 kali lagi. Wassalam. Kagak lulus. Iya. Jadi waduh Nabi Musa. Berarti seorang nabi aja saat itu tidak bersabar ya, apalagi kita kan. Iya, apalagi kita. Anak kecil dibunuh gimana? Enggak. Salah nggak salah atau dibunuh aja. Iya. Itu dalam kisah. Iya. Yang ketiga, dia setelah masuk ke salah satu kampung, dia minta makan atau apa gitu, tapi nggak ada yang peduli gitu. Kampung itu gitu ya. Nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih, mau minta makan atau apalah katakan. Dan nyari warteg gitu, mungkin wartegnya pada tutup atau gimana. PPKM saat itu kali ya. PPKM atau lockdown gitu ya. Tiba-tiba ada bangunan yang hampir rubuh. Kata Nadir, yuk kita rapiin nih bangunan. Loh, ngapain kita ngerapiin kan bangunan? Tinggal di situ ya gitu ya. Tinggal di situ udah gitu, kita juga minta makan sama kampung sini susah banget. Orangnya pada pelit-pelit gitu. Ngapain kebetulan rumah yang mau rubuh gitu ya? Iya gitu. Wah, udah 3 kali ya. 3 kali. Udah 3 kali ya. Akhirnya nyerah deh. Akhirnya jelasin gitu. Kenapa saya harus menyongkel perahu tersebut? Karena perahu ini ketika berjalan nanti akan menemui seorang raja, di mana kalau ngelihat perahunya bagus akan diambil. Tapi karena bocor, selamat. Satu. Hikmahnya itu. Nah, yang kedua, kenapa dia harus membunuh anak? Ini anak kalau udah gede jadi kafir nih. Ibunya lah muslim. Ya, bapak ibunya muslim nih, tapi si anak nih kalau udah gede kafir nih. Makanya dengan dibunuh daripada nanti mengkafirkan bapak ibunya. Kedua. Ya. Yang ketiga, bangunan tadi. Kenapa dia harus membangun? Udah mau roboh, kampung orang lagi. Ya. Dia bilang ini milik 2 anak yatim, peninggalan dari bapaknya. Dan di situ ada harta karun, bukan korun ya. Harta karun. Hartanya peninggalan harta bapaknya. Peninggalan bapaknya di situ. Sehingga dia menyelamatkan. Itu hikmahnya. Jadi memang Haidir ini, Nabi Haidir luar biasa gitu ya. Dari contoh 3 aja itu kita nggak pernah terpikirkan ya. Iya, nalar kita nggak sampai. Iya, nggak sampai ke sana gitu. Makanya saya kok cenderung, mohon maaf,
karena dia melebihi ilmunya daripada Nabi Musa, dia juga sebagai nabi. Iya, bukan karena hanya wali. memang saya setahu saya dari kecil tuh bahwa itu Khidir itu nabi Khidir gitu ya. Ya, Nabi Khidir, karena kalau hanya sekedar wali membunuh anak kecil itu udah dosa. Iya. Ini kan nabi itu kan dijamin maksum dari dosa. Allah yang menjaga. Jadi tidak mustahil, itu pun wahyu dari Allah gitu. Wahyu dari Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Ya, tentu saja memang ya kehendak Allah ya. Kehendak Allah. Nabi Musa sedikit merasa jumawa karena pintar saat itu. Betul. Maka diingatkan bahwa ada yang lebih pintar lagi. Ada yang lebih pintar lagi. Jadi kita sebagai manusia ya nggak boleh sombong lah. Iya. Jadi kisah ini memang sebagai cerminan atau contoh buat kita ya. Kisah ini populer sebetulnya. Iya, banyak orang sudah tahu. Saya juga dari pengajian di kampung saya itu sudah cukup akrab mengenal, sampai saya kepengen punya ilmu kayak namanya Khidir. Kita cuma nge-refresh aja, nge-refresh gitu. Saya juga nge-refresh ingatan zaman sekolah dulu. Iya. Itu dengan Khidir. Nah, gimana dengan Yusha yang tadi dibawa Nabi Musa ini masih kecil? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun cucu daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kita ingat kisah Nabi Musa waktu Bani Israel di apa ya? Di 40 tahun di apa namanya? Oh iya, ingat gak? Yang dia diuji sebenarnya. Diuji dan dia tidak bisa balik ke tempat, berangkat dari tempat itu kan. Iya, sampai turun temurun cucu anak beranak di situ 40 tahun. Bayangkan aja hidup yang nggak jelas. Kita PPKM seminggu di itu sebulan aja capek ya. Ini setahun setengah ini kita lockdown ya. 40 tahun. 40 tahun ya. Memang Allah menguji di Tih, namanya Tih, satu kampung ya Tih ya. 40 tahun ternyata ada hikmahnya juga, bahwa generasi-generasi yang tadi dibawa oleh Nabi Musa ini yang dari Mesir wafat semua. Sehingga generasi yang dibawa oleh Yusha ini, karena begini, Nabi Musa diutus dalam rangka menyelamatkan Bani Israel yang dari Mesir. Sampai di Sinai ya macam-macam permintaannya orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel ya macam-macam gitu. Udah tahu ada nabinya masih menyembah berhala, nyembah sapi, sapi yang punya Musa Samiri, macam-macam. Jadi nabinya masih ada, tapi tetap aja gitu masih mau nyembah yang lain. Dari awalnya sudah jadi sebutnya pembangkang barangkali. Iya begitu. Kemudian ya kan keburu meninggal Nabi Musa. Jadi nggak sampai membawa Bani Israel ke sana. Ini meninggalnya juga lucu. Turun malaikat, tanya ngapain? Saya mau mencabut nama Anda. Digampar sama Nabi malaikatnya, sama Nabi Musa. Nabi Musa digampar tuh malaikat, keluar matanya, biji matanya. Balik lagi tuh malaikat, ngadep ke Tuhan. Ini dari sejarah nih. Tuhan, saya nggak sanggup. Ini hamba yang satu nih, kok galak banget. Saya digampar, baru nanya, saya mau mencabut nyawa Anda. Langsung digampar, mata saya hampir copot. Kata ke malaikat kan berupa manusia. Ayo coba kembali lagi ke sana, kasih dispensasi. Turun lagi ketemu. Ngapain? Bisa, kira-kira gitu deh. Ngapain lagi? Tuhan menyuruh saya, tangan Nabi Musa disuruh cari sapi. Nanti bulu-bulunya. Jadi ini sapi, ini tangan gini nih. Nah, berapa bulu yang kena di telapak itu? Di telapak kaki, maka umur kamu sebanyak itu. Katakan 500 bulu tangan. Maka Nabi Musa umurnya akan dipanjangkan lagi nih, 500. Itu dispensasi Allah kepada Nabi Musa karena digertak sama Nabi Musa. Akhirnya kan zaman dulu Nabi Musa kan ya besar kan. Iya kan bulu-bulunya banyak tuh. Bisa aja setengahnya sapi mungkin ya. Ya kira-kira begitu lah, cuma tidak disebut berapa, yang penting banyak gitu. Kata Nabi Musa, ntar kalau sudah 500, katakan kalau sudah 500 tahun kemudian umur saya gimana? Ya tetap mati. Ya udah sekarang aja cabut nama saya. Akhirnya cabut nyawa itu di situ. Itu ceritanya. Cerita dalam kisah Bidayah wan Nihayah. Saya baca ya, memang gimana ya? Emang Musa galak. itu akhirnya wafat di situ. Jadi di Sinai itu meninggal Musa, kemudian juga generasi Nabi Musa itu meninggal semua. Akhirnya tinggal generasinya Yusha bin Nun tadi ya. Ya. Berarti yang take over mengambil
alih apa namanya kepemimpinan saat itu Yusha bin Nun ya. Yusha bin. Dan Yusha bin Nun lah yang masuk ke tanah Kanaan, ke Palestina itu. Oh iya, yang membawa kaum Bani Israel dari Mesir ke Kanaan itu. Berarti Yusha bin Nun. Ya, kan dulu kita bilang Kanaan Bani Israel zamannya Nabi Musa nggak berani masuk ke sana. Karena kan dibilang orangnya gede-gede, jabarin, gede-gede, badannya gede-gede. Takut Bani Israel ngadepinnya begitu. Makanya kan dibilang udah Musa, ente aja deh yang pergi sama Tuhannya. Ya, kalau udah dapat kasih tahu kita, baru kita ke sono gitu, bahasa Betawinya. Nah, akhirnya guru meninggal, akhirnya Yusha yang membawa ke sana. Nah, Yusha juga bukan masuk begitu aja kan, peperangan dulu terjadi. Peperang dulu ya. Menaklukkan satu tempat itu biasanya kalau tempat itu harus peperangan melawan bangsa Palestina saat itu ya. Saat itu ini kan Israel, Bani Israel, ini Palestina, Kanaan. Berhadapan perang. Dan hari itu hari Jumat. Jadi kan hari Jumat menjelang maghrib, kan kalau menjelang maghrib sudah masuk hari Sabtu, sementara kan di agama di bangsa mereka hari Sabtu itu tidak boleh perang. Iya. Akhirnya Nabi Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu ya. Hari Sabtu. Sebelum maghrib. Sebelum terbenam matahari. Peperangan masih berlangsung. Akhirnya Nabi Yusha mau menang, itu hampir menang. Kalau saja udah maghrib, stop kan? Iya. Diulang lagi nanti hari Minggu. Kemungkinan kalah kan? Kalah. Oh iya. Jadi kalau tidak salah kisah apa namanya? Yusha bin Nun itu yang menahan matahari. Matahari. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, tahanlah matahari. Ya, kamu adalah anta makmur, ana makmur. Ana makmur, anta makmur. Jadi kita semua adalah makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ya Tuhan, stoplah matahari. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, hanya satu Nabi yang bisa menahan matahari. Siapa? Yusha bin Nun. Rasulullah mengatakan demikian. Alhamdulillah kemarin kita sempat berziarah ke makamnya di Jordan ya. Dan penjaga itu saat itu mengatakan bahwa inilah yang membawa kaum Bani Israel dari Mesir ke Palestina atau ke Kanaan ya. Ya, dengan kemenangan itu maka masuklah Bani Israel beserta pasukan beserta yang dipimpin oleh Yusha bin Nun masuk dan dapat masuk ke Masjid Al-Aqsa. Itu makanya periode terakhir Nabi masuk ke Palestina. Artinya setelah Nabi Yusha ini nanti generasinya akan beda-beda lagi. Jadi ada hakim, ada qadi yang memimpin. Ada raja. Nanti akan ketemu raja. Rajanya siapa? Daud. Oh, sampai ke Daud, sampai ke Sulaiman nanti. Iya, itu raja yang pertama yang menguasai atau menjadikan satu negara menjadi negara Palestina katakan atau apa ya? Ya kaum Zion, yaitu zamannya Nabi Daud alaihissalam. King David kalau mereka sebut ya. Jadi mereka menyebutnya David, kita menyebutnya Nabi Daud alaihissalam. Insyaallah pada episode berikutnya kita masih cerita Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Iya. Setelah itu ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa, dan mungkin ada beberapa nabi-nabi yang tidak termaktub dalam Quran, ada juga sebetulnya. Dan tentu saja ya wajib kita ketahui ya, karena memang ini adalah banyak kisah-kisah yang menjadi contoh untuk umat sekarang. Betul. Dari zaman nabi-nabi terdahulu, kemudian juga Allah menunjukkan kekuasaannya seperti itulah gitu ya. Betul. Untuk menjadi mempertebal keimanan kita, keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusha ini sebetulnya bukan termasuk yang 25 ya, di luar ya. Nabi Yusha. Iya. Jadi tidak termaktub dalam Al-Qur'an seperti nabi-nabi yang lain. Mungkin barangkali begitu kita menyebutkan Nabi Yusha bin Nun juga mungkin agak sedikit asing ya, karena memang tidak termaktub dalam yang 25 nabi dan rasul itu ya. Karena kita mencoba mencari nabi-nabi memang yang tidak termaktub. Selain yang termaktub 25 kita ada Nabi Habakuk, Nabi Hezriel, Nabi Daniel, Nabi Samson. Banyak kebetulan nabi-nabi. Jadi banyak yang kulingnya. Dan kebetulan saya sudah membuktikan bahwa kuburannya ada gitu ya. Iya, kuburannya panjang ya. Kagetnya juga panjang banget ya. Iya, panjang. Karena kata penjaga marbot ya, penjaga. Kita tidak tahu apakah yang sebelah sini kuburannya, apa yang tengah, apa yang ujung. Jadi akhirnya dibuat panjang. Jadi area gitu ya. Itu menurut penjaga kuburan yang ada di Jericho. Itu kira-kira Jericho di Jordan ya kalau nggak salah. Jordan. Kalau tidak saya tidak jauh dari ashab
Gua Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi di Aman, kalau Iya, ini Aman. di Salat namanya. Oh iya, daerah iya. Salat. Masih Jadi kalau ya Jordan juga ya. ya, jadi kalau mitra muslim mau ke Yordan, Mhm. ya di Salat itu ada kuburan makom, Iya. yaitu Nabi Yusha bin Nun. Tapi Yusha bin Nun ada juga kuburannya di Turki. Ada juga tuh di Turki. Jadi mungkin ya versi yang lain barangkali versi ya, lain, kisah. kisah Tapi lain. kalau ini runtutannya kan Jordan ke Palestina dekat Iya, sekali dekat. kan ya, perbatasan ya. Jadi mungkin lebih pantas Iya, atau lebih cocok. lebih mendekati kebenaran mendekati. barangkali gitu ya. Sama juga Gua Kahfi di Iya. Yordan ada, di Mhm. Turki juga ada, gitu. di Syria juga ada. Jadi Iya, iya. wallahu alam bisawab, tapi ya, Tapi yang jelas mitra muslim kalau ingin nafak tilas ke tanahnya para nabi, bisa nanti kalau misalnya sudah normal bersama Satria Amin, amin. Wisata kita ke insya sana Allah. ya. Iya, iya. betul. Iya, amin 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 amin. Begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, kita pamit Ustaz. Terima kasih Sama-sama. mitra muslim. Tetap di Kuldi ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Puldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe ya, jangan lupa.